Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, pastikan kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Dengan menggunakan masker, 2. Jaga jarak minimal 1 meter, 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, 4. Tidak menyentuh mata dan mulut dengan tangan, 5. Tidak melepas masker selama kegiatan praktikum di laboratorium atau lapangan berlangsung. Selamat datang di Praktikum Botani 2020. Saya Farida Indra dengan NIM 071754 dari Prodi Agroteknologi. Di sini sebagai koas akan membantu dan menemani adik-adik dalam Praktikum Botani cara 1. Acara 1 kita dari Praktikum Botani ini adalah praktikum mengenai daun tunggal. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya nih adik-adik tuh tahu apa sih tujuan kita melakukan Praktikum Botani acara 1. Nah, di praktikum ini adik-adik itu diharapkan untuk dapat memahami bagian-bagian daun tunggal dari berbagai bentuk bagian-bagian daun termasuk dari sistem pertulangannya. Lalu adik-adik juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan bentuk daun tunggal dalam mengidentifikasi daun dari yang kalian bakalan ketemui nanti. Nah, adik-adik pasti tahu dong apa itu morfologi. Ada yang tahu kan? Nah, betul banget. Jadi morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bentuk dari tumbuhan. Nah, kita kan mempelajari tentang daun nih. Nah, daun sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada daun lengkap dan daun yang tidak lengkap. Daun lengkap itu akan memiliki 3 bagian dalam daunnya, yaitu ada upih daun, tangkai daun, dan helaian daun. Sedangkan daun yang tidak lengkap itu hanya memiliki 1 atau 2 dari ketiga bagian daun yang tadi. Contohnya nih, misal daunnya itu hanya punya upih daun dan juga helaian daun, atau dia cuma punya helaian daun sama tangkai daun, atau dia hanya punya helaian daunnya aja, atau dia juga hanya punya tangkai daunnya aja. Itu yang disebut dengan daun tidak lengkap. Bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum daun tunggal kali ini yaitu ada daun bambu atau bambusa sp, daun jambu biji atau Psidium guajava, daun jarak pagar atau Jatropha curcas, daun kembang sepatu atau Hibiscus rosasinensis, dan daun padi atau Oryza sativa. Oke, di sini kakak akan mulai menjelaskan dari bangun daunnya. Yang pertama itu ada garis dengan perbandingan panjang dan lebarnya itu 25:1. Contohnya ada alang-alang. Selanjutnya ada jantung terbalik. Dia itu bentuknya seperti bulat telur, tetapi pangkal daunnya itu berlekuk. Contohnya daun waru. Bangun daun elips atau jorong dengan perbandingan panjang banding lebar 1,5 sampai 2 berbanding 1. Contohnya pada nangka. Selanjutnya lancet, bentuknya menyerupai mata lembing dengan perbandingan panjang dan lebarnya itu 3 sampai 5 berbanding 1. Contohnya pada bambu air, rotan, kamboja. Selanjutnya ada pita dengan perbandingan panjang banding lebarnya itu 10:1. Contohnya pada jagung dan tebu. Lalu ada bangun daun bulat panjang, dia itu menyerupai bangun silinder dengan perbandingan panjang dan lebarnya itu 2,5:1. Contohnya pada daun sirsat, crikaya. Lalu ada bulat atau bundar dengan perbandingan panjang banding lebarnya itu 1:1 atau sama besar. Contohnya pada teratai besar. Lalu ada bulat telur, contohnya pada kembang sepatu, cabai rawit. Lalu ada bangun daun ginjal, yaitu dengan daun pendeknya itu lebar dan ujungnya itu tumpul membulat, pangkalnya itu berlekuk dangkal. Contohnya daun kaki kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang ujung daun. Yang pertama itu ada runcing, yaitu ketika kedua tepi kanan dan kiri daun itu akan bertemu dan membentuk sudut lancip. Contohnya oleander. Lalu ada meruncing, jadi ujungnya itu runcing tapi pertemuannya itu lebih runcing atau dia lebih ke depan. Contohnya sirsat. Lalu ada tumpul. Nah, kalau tumpul ini dia itu sudut yang dibentuk itu tumpul. Contohnya sawo kecik. Lalu ada membulat. Ujung daunnya itu membentuk busur seperti pada daun teratai atau daun kaki kuda. Lalu ada rompang yang ujung daunnya itu membentuk garis rata, contohnya pada daun semanggi atau daun jambu monyet. Lalu ada terbelah.
dengan ujung daunnya itu membentuk lekukan. Contohnya pada daun sidaguri. Lalu ada berduri yang ujung daunnya itu tiba-tiba menyempit dan berekor pendek. Contohnya nanas seberang. Nah, untuk pangkal daun itu sama seperti ujung daun, cuma dia itu terletak pada pangkalnya. Kita akan membahas tentang tulang daun. Tulang daun ada 3, yaitu ada menyirip, menjari, dan sejajar. Menyirip itu adalah ketika susunan tulang daunnya itu seperti sirip ikan yang tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung helai daunnya. Contohnya ada pada daun jambu dan mangga. Untuk tulang daun menjari itu memiliki satu tulang daun yang besar dan bentuknya itu seperti jari manusia. Contohnya pada pepaya dan singkong. Lalu untuk tulang daun sejajar, yaitu tulang daunnya itu akan berbentuk seperti garis sejajar dan ujung tulang daunnya itu akan menyatu. Contohnya pada daun tebu, daun padi, dan daun alang-alang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tepi daun. Tetapi sebelum masuk ke materi itu, kakak akan menjelaskan mengenai sinus dan angulus. Apakah di antara adik-adik ada yang tahu nih apa itu sinus dan angulus? Oke, kita bahas ya. Jadi, sinus adalah bagian dari tepi daun yang menjorok ke dalam, sedangkan angulus adalah bagian tepi daun yang menonjol keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tepi daunnya ya. Jadi, secara garis besar tepi daun dibedakan menjadi 2, yaitu tepi daun rata dan tepi daun bertoreh. Dikatakan rata apabila tepi daunnya tidak memiliki lekukan ataupun torehan sama sekali. Contohnya pada daun mangga dan daun padi. Lalu, tepi daun bertoreh yaitu tepi daun yang memiliki torehan-torehan ataupun lekukan-lekukan. Nah, pada tepi daun bertoreh ini juga dibedakan lagi nih jadi 2, yaitu tepi daun bertoreh merdeka dan tepi daun bertoreh tidak merdeka. Dikatakan merdeka jika tepi daunnya tidak mempengaruhi bentuk daun, sedangkan dikatakan tidak merdeka jika tepi daunnya akan mempengaruhi bentuk daunnya. Untuk tepi daun bertoreh merdeka juga ada berbagai macam jenisnya, yaitu 1. Bergerigi. Dikatakan bergerigi jika sinus dan angulusnya itu sama-sama lancip. Lalu ada bergerigi ganda, berarti sama seperti bergerigi tetapi angulusnya itu besar. Lalu ada bergigi jika sinusnya itu tumpul dan angulusnya itu lancip, atau juga bisa digambarkan seperti huruf U yang dirangkai. Lalu ada beringgit, berarti kebalikan dari bergigi, yaitu sinusnya lancip dan angulusnya itu tumpul, atau juga bisa digambarkan seperti huruf N yang dirangkai. Lalu ada berombak, yaitu jika sinus dan angulusnya itu tumpul. Tepi daun bertoreh tidak merdeka, dibedakan menjadi 3, yaitu berbagi, bercangap, dan berlekuk. Dikatakan berbagi apabila lekukannya itu paling dalam, sekitar lebih dari setengah lebar daunnya. Dikatakan bercangap apabila lekukannya itu setengah dari lebar daunnya, dan dikatakan berlekuk apabila lekukannya itu kurang dari setengah lebar daunnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai daging daun. Yang pertama ada tipis seperti selaput, berarti dia itu sangat tipis. Contohnya pada pakis dan daun paku. Lalu ada seperti kertas, berarti dia itu tipis tapi cukup tegar. Contohnya pada pisang, bambu, jagung, atau daun mangga. Lalu ada tipis lunak, berarti dia itu tipis tapi dia gampang rapuh. Berarti, contohnya ada pada selada air. Lalu ada seperti perkamen, berarti dia itu kaku. Contohnya pada daun kelapa atau janur. Lalu ada seperti kulit, berarti dia itu daging daunnya seperti kulit. Contohnya pada daun nyamplung. Lalu ada berdaging, berarti itu dia daging daunnya itu tebal. Contohnya pada aloe vera atau sansevieria. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang materi daun tunggal ya. Nah, dari adik-adik apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh baca kakak atau baca kelas yang lainnya ya. Nah, di sini kakak akan mencoba mencandra salah satu dari bahan kita, dan di sini kakak sudah menyiapkan salah satunya yaitu daun jerak pagar. Oke, kakak mulai pencandraannya ya, dari mulai bangun daunnya. Nah, di sini bangun daun jerak pagar itu termasuk ke dalam
membulat karena perbandingan antara panjang dan lebarnya itu 1:1, atau bisa juga adik-adik menggambar garis imajiner lingkaran seperti ini. Nanti akan terbentuk perbandingan yaitu 1:1, sehingga daun jarak pagar termasuk ke dalam bangun daun yang membulat. Lalu untuk ujungnya, ujung daun pagar itu bukan runcing tapi termasuk ke dalam runcing karena bisa dilihat bahwa pertemuan tepinya itu lebih maju ke depan ya adik-adik. Lalu untuk pangkalnya itu termasuk ke dalam yang berlekuk karena bisa dilihat seperti ini bahwa pangkalnya itu memiliki lekukan. Lalu untuk tulang daunnya, agar lebih mudah kita bisa membalik tulang daunnya seperti ini dan akan terlihat seperti jari-jari manusia sehingga termasuk ke dalam tulang daun yang menjari. Ya, seperti ini ya adik-adik. Lalu untuk tepi daunnya ini termasuk ke dalam yang bertoreh dan termasuk ke dalam bertoreh yang tidak merdeka karena tepi daunnya ini akan mempengaruhi bentuk daunnya. Dan dari tepi daun bertoreh tidak merdeka ini termasuk ke dalam yang berlekuk karena lekukannya ini itu sangat kecil dan dia itu kurang dari setengah dari lebar daunnya. Jadi termasuk ke dalam tepi daun bertoreh yang tidak merdeka berlekuk, dan karena tulang daunnya itu menjari berarti termasuk berlekuk menjari. Lalu untuk bagian dagingnya, daging daun jarak pagar ini tipis dan dia itu sangat lunak karena mudah untuk diremas. Lunak ya, jadi termasuk ke dalam tipis lunak. Lalu untuk permukaannya bisa kita raba. Ini ketika kakak raba itu rasanya licin tapi dia tidak mengkilap, lebih ke kusam. Jadi daun jarak pagar termasuk ke dalam permukaan yang licin kusam. Lalu untuk warnanya, adik-adik pasti sudah tahu bahwa warna dari daun jarak pagar adalah hijau. Nah, seperti itu kira-kira cara mencandra suatu daun. Untuk bahan lainnya, adik-adik boleh mencandra di rumah sendiri ya. Bagaimana dengan materi yang telah kakak sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, bisa ditanyakan ke koasnya masing-masing ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan video-video praktikum botani selanjutnya ya. Bye-bye.